di mana kita berbagi bersama. Ini adalah sebuah perwujudan dari kerjasama yang dilakukan antara Dompet Duafa dan Parti 56 yang kemarin kita sudah melakukan MOU-nya kurang lebih 2 bulan lalu ya, Ayu Latif. Lalu kemudian ini tindak lanjut daripada MOU antara Dompet Duafa dan Parti, di mana Parti sebagai sebuah wadah asosiasi profesi keaktoran, tapi di sini kita juga ingin menunjukkan bahwa Parti tidak hanya menjadi ruang untuk berkarya, tidak hanya kita di asosiasi ini atau di organisasi membela hak-hak kita, tetapi bagaimana kita juga bisa memberikan manfaat kemanusiaan, manfaat sosial sebagai makhluk sosial yang lebih besar lagi. Dan saya juga menyambut keinginan dari Dompet Duafa yang diwakili oleh Pak Ibu Natif yang begitu mulia, bahwa kita ini ingin ada sebuah gerakan tadi berdaya dan berbudaya. Jadi kita adalah sebuah gerakan yang basisnya adalah kebudayaan. Dompet Duafa adalah sebuah lembaga yang sudah kita ketahui bersama eksistensinya yang luar biasa di dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan sosial, dan ingin memberdayakan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Dan kita sepakat di sini untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk memberikan cahaya yang baik, energi yang baik untuk masyarakat Indonesia, memberdayakan lebih banyak lagi anak-anak muda Indonesia. Dan kita juga ingin melibatkan lebih besar lagi. Kebetulan di sini ada Ketua Dewan Pertimbangan kami, Kang Dede Yusuf, yang tidak hanya aktor, tetapi beliau juga politisi, beliau juga anggota dewan, dia mewakili kepada rakyat. Dan kita ingin juga melibatkan kolaborasi yang lebih besar lagi dengan aktor-aktor, seniman-seniman yang menjadi yang sudah menjabat di politik. Jadi artinya sebetulnya kayak kita nih Parti itu selalu punya prinsip kalau mungkin apapun ya, politik apapun bisa memecah belah, tapi kalau seniman itu visinya harus mempersatukan. Jadi kita ingin menunjukkan juga di sini semua dengan bendera yang berbeda, tapi kita sama-sama kita punya basis kebudayaan, kita ingin bergerak untuk kemanusiaan, dan ingin punya kemanfaatan lebih banyak lagi. Oleh karena itu kita akan membuat sebuah gerakan yang insya Allah gerakan ini bagus sekali. Jadi kita akan membuat sebuah social fund gitu ya, untuk membantu lebih banyak lagi. Kalau mungkin sebelumnya kayak misalnya Parti melakukan sendiri untuk memberikan perhatian atau tarik kasih atau bantuan terhadap aktor-aktor yang di masa tuanya mengalami kesulitan seperti itu. Nah sekarang kita bisa bergabung bersama, tidak hanya untuk para aktor, tetapi lebih luas lagi untuk seluruh pekerja seni di seluruh Indonesia yang mungkin mudah-mudahan bisa kita juga berikan perhatian seperti itu. Dan silakan ya, menambahkan aja dari Marcella. Jadi pada dasarnya Parti 56 itu salah satu daripada tujuannya adalah memberdayakan para aktor artis dalam semua bidang, baik itu bidang-bidangnya, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, maupun juga bidang-bidang yang terkait dengan dunia entertainment. Nah, salah satu kelebihan daripada artis itu adalah justru figur publiknya yang membuat kemungkinan untuk bisa bertatap muka, bertemu, atau mungkin memberikan empati dan simpati kepada masyarakat itu sangat besar sekali. Namun tentu kita butuh dukungan dari pemberdayaan, dan itu sebabnya saya pikir apa yang dilakukan saat ini dengan Dompet Duafa yang sudah proven, sudah terbukti banyak melakukan hal-hal yang bersifat filantropi, kemanusiaan. Ini kolaborasi ini akan menjadi lebih tepat, lebih terukur, dan bisa memaksimalkan potensi para artis atau para aktor itu sendiri, bukan hanya pada dunia entertain, tapi pada dunia-dunia segmen-segmen lain seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin itu sementara. Saya menambahkan sedikit aja, jadi nanti tentu banyak jenis-jenis kolaborasi yang bisa dikembangkan di masa depan, tapi dalam tempo cepat ini kita berpikir untuk mengumpulkan semacam trust fund, di mana dana yang berkumpul ini dijadikan semacam jaring pengaman sosial. Karena kan kita sering dengar cerita ada artis, seniman di masa senjanya ada masalah kesehatan, masalah ekonomi. Nah, harus kalau dana kita punya trust fund, kita bisa sedikit meringankan beban mereka di hari tua. Itu untuk sifatnya pertolongan. Tapi balik itu kita juga dengan trust fund ini ingin mendidik anak-anak
anak-anak muda di bidang kreatif tadi, sinematografi, diberikan capacity buildingnya di sini. Nanti ada pembekalan di bidang misalnya sinematografi, bagaimana menjadikan kamera sebagai senjata untuk mengembangkan kehidupan gitu. Jadi tentu saja selain itu akan banyak kolaborasi lain. Intinya adalah kita semua, baik yang di dunia perfilman ataupun di dunia politik dan itu yang berkecimpung di bidang filantropi, dipanggil untuk kemanusiaan. Kalau kita sudah panggilan kemanusiaan, seluruh skat-skat, seluruh aliran politik, seluruh profesi harus sama-sama terpanggil untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan kemanusiaan, dengan sama-sama menyalakan cahaya harapan lah bagi bangsa Indonesia. Segera itu, terima kasih. Mbak Marcella, tadi sempat bilang kolaborasinya salah satunya ada sosial kan ya Mbak. Nah mungkin itu kan sudah terlaksana atau belum, dan mungkin targetnya sendiri yang apa sih? Jadi sebetulnya hari ini adalah langkah awal kami. Jadi hari ini dimana kita baru awal untuk brainstorming mengenai rencana dan niat trust fund atau social fund tersebut. Jadi kita baru akan brainstorm mengenai mekanisme, sistemnya, bagaimana nanti ini dan segala macamnya itu hari ini. Tetapi itu adalah sebuah gagasan yang menurut saya sangat berkesinambungan dengan kami di Parti, karena memang kita juga punya program sosial yang tadi dikatakan Pak Ibu bahwa seringkali kita menghadapi aktor atau seniman yang ketika di usia senjanya itu mengalami kesulitan. Nah, kita membantu semaksimal yang kita bisa, tetapi saya percaya dan saya yakini dengan niatan membentuk trust fund atau social fund ini kita bisa memberikan dampak yang lebih nyata, dampak yang lebih impactful gitu, kita harapkan memberikan kemanfaatan tidak hanya aktor tapi seluruh Indonesia. Mbak Marcella, kalau boleh tahu untuk di keanggotaan partai saat ini ada berapa banyak sih aktor-aktor yang kerjanya membutuhkan trust yang sebetulnya bisa dikatakan cukup banyak ya. Pokoknya gini, setiap tahun itu pasti ada lebih dari satu. Ya, Kang Dede ya, kita dapat berita sakit, nanti ya maksudnya ada yang alhamdulillah bisa recovery, ada yang ya kita take care dan harus pulang gitu lebih dulu gitu. Jadi pokoknya setiap tahun itu pasti ada gitu. Jadi ya memang itu dia semuanya ya, kita memperjuangkan yang namanya jam kerja, yang namanya hal-hal itu tuh memang efeknya karena kita melihat gitu dalam mata kita di hari tua sakit, dan sakit itu pasti karena banyak sekali yang karena kelelahan gitu. Mbak Marcella, ketika Parvi mencoba untuk tadi memberikan bantuan pada aktor atau artis senior yang sudah tidak lagi berkaca, adakah ketika dia di masa jayanya seperti ini semacam pembekalan untuk supaya apa yang dihasilkannya pada saat jayanya tidak terbuang percuma, sehingga tidak di masa dia tidak lagi produktif, tidak lagi menjadi beban istilah dalam tanda kutip kepada siapapun. Adakah semacam pembekalan, penyuluhan atau arahan seperti itu mungkin? Iya, sebetulnya kita sering bersama mengingatkan, karena kebetulan di partai ini kan juga cukup banyak teman-teman yang masih sangat produktif, yang mana mereka juga punya dunia usaha lain ya, tidak hanya mendapatkan pendapatan dari hasil syuting. Nah ini yang kita coba terus encourage gitu teman-teman lain untuk yuk kita juga harus punya jiwa kreatif untuk entrepreneurship gitu, tidak hanya mengandalkan dari makan kita tuh dari pekerjaan syuting seperti itu, tetapi tidak hanya itu, kita juga mengingatkan terus-menerus mengenai pentingnya asuransi kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan Ekonomi Kreatif, misalnya BPJS Kesehatan, karena masih mungkin beberapa banyak orang yang nggak perlulah gitu, nanti aja rumah sakit dan segala macam. Terus kedua juga kita mencoba memberikan pemahaman tentang financial management, karena sebetulnya penting sekali ketika kita produktif bagaimana kita menyimpan uang kita dan bagaimana membuat uang kita bekerja. Jadi tidak hanya kita yang bekerja, tapi bagaimana simpanan kita akan membuat uang kita bekerja. Nah ini saya juga sering bersama-sama sharing, kebetulan ada satu aktor yang memang dia begitu ya, aktor alhamdulillah multifungsi juga, jadi ada yang juga punya baku usaha, ada yang berpolitik, tapi ada juga yang mereka
ahli gitu ya dalam manajemen keuangan, dan di situ kita juga sering berbagi gitu bahwa pentingnya bagaimana sih financial management sejak dini, financial management sejak muda, sehingga ketika kita masa tua kita tetap punya pegangan. Jadi ada pembekalan itu di dalam komunikasi ataupun kegiatan dari Pak April. Kalau Kang Deddy melihat dari sudut pandang pemerintah seperti apa peran aktif pemerintah dalam untuk pada aktor-aktor yang senior terutama? Ya, sebetulnya sudah disampaikan tadi, sudah tepat sekali ya. Kita kemarin baru kumpul-kumpul sama beberapa artis senior, dan waktu kami menjelaskan tentang beberapa fungsi atau makna dari jaminan sosial ketenagakerjaan saja, yang paling simpel, mungkin kawan-kawan semua sudah pada punya, banyak aktor yang tidak tahu, dan banyak production house, produser yang tidak memberikannya, padahal itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, kami langsung segera menghubungi pada pihak pemerintah, dalam hal ini misalnya BPJS Tenagakerja, BPJS Kesehatan, untuk melakukan program sosialisasi bersama dengan kawan-kawan artis ataupun aktor-aktor, terutama yang senior lah, ya. Dan antusiasmenya begitu besar. Lalu beberapa kali kami juga coba audiensi dengan pihak-pihak kementerian lain seperti Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kebudayaan, dan semua pada dasarnya menyambut baik. Lalu kemudian juga yang ditanyakan adalah gagasan apa yang mau dibawa oleh Parvi di mana. Karena pada dasarnya pemerintah, mereka punya program, tapi kan tidak tahu mau menyalurkan kemana. Nah, di pemerintahan itu banyak sekali program yang kadang-kadang karena tidak tahu menyalurkannya kemana, akhirnya dikerjakan sendiri dan belum tentu efektif. Nah, saya katakanlah sebagai orang yang berada di bagian dunia pemerintahan juga, tentu saya membawa Parvi 56 dalam konteks ini agar bisa sama-sama menjalankan apa yang menjadi visi misi daripada pemerintah saat ini, yaitu Asta Cita. Salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia melalui sektor industri kreatif. Nah, ini yang kita upayakan, salah satunya dengan Sangat Tuhan. kurang lebih gitu.